Dan ternyata kita dibohongin lagi. Kita pun merasa kaget, tidak menyangka bahwa sahabat kita sendiri yang kita anggap saudara lebih mementingkan pacaran dan berbohong kepada ibunya dan juga kita berempat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bareng saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omen. Dan kali ini kita ketemu lagi, namun ketemunya dalam keadaan yang berbeda, dalam suasana yang berbeda dan cerita yang berbeda. Kenapa? Karena ini adalah sesi khusus, season khusus yang saya berikan ke teman-teman dengan tema yaitu cerita hati sahabat. Jadi sesi ini adalah sesi di mana saya menceritakan ataupun membacakan cerita dari kawan-kawan berkenaan tentang pengalaman, entah itu pengalaman sedih, senang, mengharukan, bahagia, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu mau mengikuti juga, kalau kamu mau menjadi kontributornya, cerita yang saya bacakan nanti di channel ini, silahkan kamu ketik, kamu ceritakan pengalaman kamu ceritakan hal yang memang mungkin dari dulu kamu pendam dan tidak diceritakan kepada orang lain, tapi kamu ingin menceritakan kepada saya, atau saya ceritakan kembali dengan nama yang berbeda ataupun dengan no name sama sekali, silakan saja kirimkan ke sini, sahabatdiri1000@gmail.com, sahabatdiri1000@gmail.com. Oke, silakan bagikan informasi ini juga ke teman-teman kamu yang memang ingin menceritakan sesuatu, karena ingat, terkadang kita tidak membutuhkan solusi ketika ada masalah, namun hanya ingin didengarkan. Oke, kita akan masuk saja ke ceritanya. Dan kali ini datang dari Nia Andriani, IG-nya NIAAN_ART. Oke, sekali lagi, Nia A-nya 2, N_ART. Saya akan berikan di kolom deskripsi ya. Silahkan kepoin kalau mau. Cerita ini bisa jadi pembelajaran untuk kamu yang masih remaja, bahwa percintaan di masa remaja itu belum tepat. Jadi silahkan tonton sampai dengan selesai. Hai, ini ceritaku. Waktu saya SMP, kelas 1 tepatnya, ada teman baru satu kelas yang bergabung menjadi kelompok, sehingga sekarang menjadi beranggotakan 5 murid, yaitu 2 laki-laki dan 3 perempuan, termasuk saya di dalamnya. Proses perkenalan yang kami lakukan itu tidak ada masalah, karena memang pada saat itu kami berkenalan sambil menjalankan tugas dari guru kami. Karena pada saat itu kebetulan kami sedang diberikan tugas. Hati ini menjadi sangat senang karena memiliki teman dalam kelompok ini, dan itu adalah baru. Mereka adalah Bayu, Sakti, saya, Arini, dan Yupita. Mereka semua sangat menyenangkan, sehingga hampir kemanapun kami berlima selalu bersama. Entah saat pergi ke kantin, ke perpustakaan, bahkan ekstra pun kami ikut sama juga. Inilah cikal bakal skuad Ambyar. Hari demi hari akhirnya kami pun semua tahu kenyataan bahwa salah satu dari teman kami ada yang sangat menyukai pacaran. Sampai-sampai nih, seakan dia tidak mau lepas yang namanya pacaran. Namanya adalah Yupita, teman yang kami sayang. Beda dengan yang lainnya, kami berempat bertolak belakang dengan dia. Kami tidak menyukai pacaran, karena menurut kami, pacaran itu belum saatnya. Kami belum pantas untuk berpacaran, karena masih remaja atau masih dini. Setelah berembuk, Bayu, Sakti, saya, dan Arini, kami pun sepakat untuk mengajak teman yang kami sayang itu agar meninggalkan yang namanya pacaran tadi. Karena setelah kami perhatikan, semenjak dia pacaran, dia sangat lupa akan semua hal yang harus menjadi tanggung jawabnya, yaitu sekolah, apalagi teman. Seakan semuanya disepelekan. Bahkan yang paling parah, dia berani untuk berbohong kepada orang tuanya sendiri.
Apalagi ya kami hanya temannya. Sudah tidak ada perhatian lagi kepada yang seharusnya diperhatikan. Seakan pacaranlah nomor satu dalam kehidupannya saat itu. Itu adalah kondisi yang fatal menurut kami berempat. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa menjadi kondisi yang tidak baik bagi teman kami tersebut. Waktu berlalu hingga semester 2 pun berlalu juga. Kami berempat masih menganggap Yupita adalah sahabat yang kami cintai. Namun tetap saja, teman kami tersebut masih saja berpacaran. Bahkan berganti-ganti pacar. Kami pun sepakat kembali untuk membicarakan hal tersebut. Mencoba untuk menasihatinya lagi. Memberitahukan ke dia kalau dia itu sudah melebihi batas. Karena yang kami tahu, hampir setiap hari dia itu berbohong kepada orang tuanya. Hanya demi bisa berpacaran. Entah alasannya itu ekskul lah, apalah. Yang parahnya lagi, dia itu membawa-bawa nama kami. Dia ekskul, bilangnya bareng kami. Padahal, ya dia berpacaran. Seringkali kami masih melindungi Yupita karena kami menganggap bahwa dia adalah sahabat kami. Walaupun kami harus berbohong kepada orang tuanya. Di saat Yupita bilang ekskul dengan kami, sering kami mengatakan iya. Berbohong kan? Jangan berbohong deh, nggak boleh berbohong ya. Kami tetap menutupi kesalahan teman kami tersebut karena kami sadar dia adalah sahabat kami. Bagaimanapun kami harus melindunginya. Nah loh, jangan ditiru. Kalau baik boleh, tapi kalau yang nggak baik ya jangan. Waktu kami sudah kelas 2 SMP, semester 2 mau naik ke kelas 3 SMP, ini masih remaja banget ya. Kita masih bersahabat. Dan tetap saja kelakuan sahabat kami belum juga berubah. Bahkan dia seakan-akan menjadi-jadi. Ya gonta-ganti terus sih ya. Dan akhirnya kami berembuk lagi. Kami berencana untuk menasehatinya lagi. Kami berembuk berempat dan bukan kepada Yupitanya, tapi kepada orang tuanya langsung. Berbicara secara baik-baik. Karena kami sudah merasa hilang kesabaran, walaupun itu adalah sahabat kami sendiri. Justru karena sahabat, harusnya memang dari awal terus berulang kali sampaikan kepada orang tuanya. Jadi kamu juga nih kalau punya sahabat yang sering bohong, ingetin lagi. Kalau memang berhubungan sama orang tua, langsung sampaikan ke orang tuanya. Nggak apa-apa, itu tandanya sahabat. Karena sahabat bukan hanya melindungi asal-asalan, tapi melindungi dalam kebaikan, mengingatkan untuk kebaikan. Oke? Hari itu adalah hari Minggu yang cerah. Hari itulah kami berencana ke rumah Yupita. Sebelum kita ke sana, kami maksudnya, hari ini meminta izin terlebih dahulu kepada Yupita. Kalau dia ataupun kami ingin pergi ke rumahnya. Namun Yupita berkata, maaf ya teman-teman, aku lagi sibuk soalnya lagi banyak cucian nih. Sama disuruh ibuku juga jaga adikku. Begitulah jawaban yang dijawab oleh Yupita kepada teman kami hari ini. Oh begitu ya. Ya udah deh, lain hari aja. Hari ini membalasnya. Namun dengan berbagai kejadian ketidakjujuran yang dilakukan teman kami tersebut, kami menjadi curiga. Jangan-jangan dia bohong. Karena itulah kami pun berencana langsung saja membuktikannya pergi ke rumahnya. Kami pun OTW, tulisannya gitu. Setelah 15 menit kemudian, kami pun sampai ke depan rumah teman kami tersebut. Kemudian Arini mengetuk pintu, dan yang lainnya itu menunggu di depan, termasuk saya. Arini mengetuk dan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, Yupita. Ibunya menjawab, Waalaikumsalam. Loh, Arini, Nia, Bayu, sama Sakti. Ibunya kaget. Bu, mau cari Yupita? Yupitanya ada di rumah. Kemudian ibunya menjawab,
Loh, tadi pamit lagi ngelatih pramuka loh di sekolahan katanya. Nggak ada di sekolahan apa? Nggak ada Bu, sekarang pramuka kan lagi libur, tidak ada latihan. Arini pun menjawab lagi. Oh, jadi Yupita tadi kemana ya? Nggak tahu Ibu. Tadi sih Yupita bilang ke kita Bu, kalau dia lagi nyuci di rumah, sama jagain adiknya. Kemudian kebetulan kita mau main juga ke rumah Yupita, ternyata Yupitanya nggak ada di rumah. Dengan rasa kesal, Ibu Yupita menjawab, waduh maaf ya, kalau begitu nanti Ibu deh yang marahin Yupita. Maaf Bu, saya menyela. Saran saya jangan dimarahi Yupitanya ya Bu. Mendingan Ibu kasih nasihat, kemudian ngomong baik-baik saja sama Yupitanya Bu. Setelah beberapa saat kami pun pamit pulang. Karena nggak enak juga kan. Soalnya Yupita ternyata tidak di rumahnya. Dan ternyata kita dibohongin lagi. Kita pun merasa kaget. Tidak menyangka bahwa sahabat kita sendiri yang kita anggap saudara lebih mementingkan pacaran dan berbohong kepada ibunya. Dan juga kita berempat. Ya walaupun sebenarnya kami sudah mengetahui itu dari awal dari kejadian-kejadian yang lain. Yalah, orang udah berulang kali. Tapi tetap aja ya, kaget aja manusiawi. Beberapa hari berlalu, kami pun berempat mempunyai rencana untuk membangun bisnis di Instagram. Dan kami mengajak Yupita untuk join di bisnisnya. Untuk menyelesaikan ini pastinya kami perlu atau membutuhkan ketemu secara sering dan membicarakannya. Namun sepertinya dia masih marah. Mungkin sih kesal kepada kami berempat. Padahal kan bukan kami yang salah, tapi dia sendiri yang membuat kesalahannya. Dari kejadian itu kami nggak bisa berdiam-diaman terus, seakan-akan tidak ada masalah. Karena itulah akhirnya kami pun membuat janji untuk ketemu untuk yang terakhir kalinya. Setelah beberapa hari janjian, kami pun berlima sudah memutuskan untuk bertemu di sebuah kedai. Setelah perjanjian, kemudian kami datang, baru kami mau mulai berdiskusi. Tiba-tiba Yupita berkata, maaf ya teman-teman, aku nggak bisa ikut bisnisnya. Aku keluar aja dari persahabatan kita. Maaf ya teman-teman. Kami kaget dan tidak menyangka bahwa Yupita mengatakan hal tersebut. Kami hanya diam, merasa sedih, bingung, dan bercampur aduk. Entah apa itu rasanya. Kami tidak tahu apa alasan sebenarnya, karena memang dia tidak mau mengatakan. Dia tidak mau sahabatan lagi sama kami, padahal dulu waktu dia susah, kita berempatlah yang ada buat Yupita, bukan pacarnya. Karena ini adalah keputusannya, kami pun berusaha ikhlas dan pasrah juga. Hanya bisa berharap kalau kami akan dipertemukan lagi jika di waktu sukses nanti. Amin. Nah, beberapa bulan kemudian, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, kami pun berempat berencana ingin bersilaturahim ke rumah Yupita dan orang tuanya. Meskipun kita masih merasa kecewa sih, tapi kita berusaha ikhlas dan tegar bahwa memutus silaturahim sesama manusia atau saudara itu tidak boleh, karena akan memperhambat rezeki. Harapannya kami berlima sudah tidak ada kata tidak berteman lagi. Maksudnya harapannya ketika sudah ketemu bersilaturahim, dia akan menjadi sahabat lagi gitu. Namun tetap saja Yupita sendiri masih memilih tidak mau sahabatan sama kami berempat. Walaupun demikian, kami berempat, yaitu saya, Bayu, Arini, dan Sakti, itu alhamdulillahnya masih menjadi sahabat. Ya, semoga sih ini adalah sahabat sejati. Dan kami menyebutnya Squad Ambyar. Meskipun ambyar, tetapi ambyarnya kita tak seambyarnya kamu. Oke teman-teman, itu adalah cerita dari sahabat kamu, dari teman kamu, teman cerita kamu. Jadi sahabat cerita kamu yaitu Nia Andriani.
Ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Nia ya. Yang pertama, saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, terutama untuk yang para remaja. Untuk kamu yang masih remaja, yang masih harus memikirkan sekolah, yang harus memikirkan pembelajaran, tolong deh ingat kata-kata ini. 3 kegalauan remaja, salah satunya adalah mencintai di tempat, di waktu yang kurang tepat. Mengekspresikan percintaan di waktu remaja, itu menjadi kegalauan kamu nantinya. Jadi alangkah baiknya kamu hindari. Fokuskan aja kepada hal-hal yang memang itu bermanfaat bagi kehidupan kamu di masa depan. Mencintai seseorang itu wajar. Itu sangat lumrah. Karena rasa cinta itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang menjadi salah adalah ketika kamu terus melakukan ekspresi. Yang akan menjadi salah adalah ketika kamu mengekspresikannya di saat waktu dan tempat yang tidak tepat, yaitu remaja tadi. Lebih baik kamu alihkan saja cinta itu kepada orang tua kamu, kepada apa yang kamu lakukan saat itu, kepada sahabat kamu. Percayalah, kamu tidak akan menyesal ketika kamu menikmatinya dengan cara yang baik, bukan dengan berpacaran. Yang kedua, coba deh kawan-kawan, ini adalah penegasan dari apa yang saya sampaikan barusan. Pacaran itu tidak baik. Kalau memang kamu belum pacaran, hindari deh pacaran. Gak usah pacaran-pacaran. Gak ada kebaikan apapun di dalamnya. Kalau kamu mengatakan bahwa pacaran itu adalah hal yang bisa membuat kamu semangat, banyak hal lain yang bisa membuat kamu semangat kok. Bahkan yang saya katakan itu berkebalikan. Pacaran itu tidak membuat semangat. Seringnya itu membuat kamu down, seringnya membuat kamu patah hati, seringnya membuat kamu berada di dalam masalah. Jadi hindari berpacaran. Kalau memang kamu sekarang sudah terjebak dalam keadaan pacaran, temuilah pacar kamu tersebut. Kamu katakan sama dia, udah kita berhenti dulu ya. Nanti kita pacarannya pas abis nikah aja. Sekarang kita fokus ke masa depan. Dan yang ketiga, ini deh. Gak usah deh, bohong-bohong segala. Kalau kamu sudah mulai berbohong, kamu akan ketagihan. Kamu akan defense terhadap sesuatu hal yang seharusnya kamu gak defense. Kamu lindungi sesuatu hal yang kamu harusnya tidak lindungi. Ngapain bohong-bohong, apalagi bohong sama orang tua kamu. Usahakanlah kamu gak berbohong di dalam kehidupan kamu. Kecuali memang berbohongnya untuk kebaikan. Kebaikan pun di dalam agama saya, itu ada tuntunannya, nggak asal menurut kita baik terus kita bohong, enggak. Dan juga satu hal, memang sih di waktu remaja sahabat itu sangat penting. Bahkan terkadang kita berpikir orang tua itu bisa dikalahkan dengan pertemanan dan persahabatan. Waktu remaja nih ada pemikiran seperti itu. Namun kamu harus paham, ketika kamu mengatakan bahwa kamu sahabatnya dia, bahwa kamu sahabatnya seseorang dan dia melakukan sebuah kesalahan, jangan sungkan untuk menasehati, jangan sungkan untuk melakukan hal yang terbaik, memberikan pengertian, memberikan wejangan, memberikan apapun yang kamu bisa lakukan agar sahabat kamu itu menjadi lebih baik. Sahabat itu bukan hanya membiarkan, tapi sahabat itu melarang kalau memang itu dibutuhkan, menasehati kalau memang dibutuhkan, mengapresiasi kalau memang dibutuhkan. Jadi usahakan kalau memang teman kamu berbohong, ya kamu jangan ikut berbohong. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kamu yang terutama masih remaja. Oke, gitu aja ceritanya untuk kali ini. Untuk kamu sekali lagi ya, yang mau saya bacakan ceritanya, pengalamannya, cerita apapun, sedih, senang, dan lain sebagainya, silakan aja. Terutama sih saya sarankan untuk hal-hal yang memang ingin kamu curahkan. Karena nggak usah kamu sampaikan nama kamu juga nggak apa-apa. Saya akan ganti nantinya. Kalau memang kamu tidak mau nama kamu disebutkan. Kenapa harus seperti itu? Nggak harus sebenarnya. Tapi kamu harus ingat. Terkadang ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita tidak membutuhkan solusi. Tapi hanya ingin didengarkan. Kirimkan ke sini sahabatdiri1000@gmail.com untuk cerita kamu. Saya akan pilih
saya akan editing dan saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan bye-bye. Yang menjadi salah adalah ketika kamu terus melakukan ekspresi. Aduh, kamu lindungi sesuatu hal yang kamu lindungi. Sesuatu hal yang kamu harusnya tidak lindungi.